Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Cakrawala God. Kita hari ini akan menunjukkan bagaimana manajemen pakan di usaha penggemukan kita, kapasitas 500 ekor. Jadi sahabat-sahabat, ini kita coba pakai untuk thumbnail ya. Nah, mantap nih. Nah, jadi kita awal mula beternak itu sahabat-sahabat, dari kita breeding 3 atau 4 ekor betina, kita optimalkan, kita pakan hampir semuanya beli, karena hanya 4 atau 5 ekor induk, sisa lahan yang digunakan sebagai kandang itu masih luas, jadi kita tanami hijauan pakan. Nah, jadi hijauan pakannya tinggal ambil di kanan kiri kandang. Nah, kemudian kita mulai mengeksplorasi sosial media, sahabat-sahabat ya. Jadi kita punya kandang di sini dulu ya. Ini atap pertama kita punya kandang, pendek karena ya hanya untuk induk-induk bisa berteduh, kemudian bisa jalan-jalan ke sana dulu kan gitu. Sahabat-sahabat bisa cek di video kita yang pertama atau yang kedua atau dan seterusnya, itu masih ada di channel ini ya. Kemudian kita secara masif kita coba sosial media ya, mulai dari WhatsApp, kemudian Facebook, tapi tidak begitu aktif. Kemudian kita coba di YouTube, karena motivasi terbesar kenapa kok kita buat video-video di YouTube seperti ini adalah untuk mengcounter atau memberikan imbangan lah ya, supaya berimbang antara informasi yang diberikan oleh orang-orang yang hanya menggunakan YouTube sebagai alat untuk dapat AdSense atau alat untuk cari duit ya, kemudian menjadikan ternak-ternak kambing ini atau peternak kambing di sekitaran ya didolani, kemudian diwawancara dan terus kemudian mencoba mengemas hal itu menjadi informasi yang bisa dibenarkan dari pengalaman peternak-peternak yang di kelilingi itu, yang diwawancarai. Akhirnya beberapa pernyataan mereka itu bahkan kita bisa bilang menyesatkan gitu ya. Ya misalkan contoh kasus ada yang kembung. Nah, kembung itu nanti cara pengobatannya silitnya disogok sama lompong gitu-gitu ya. Ya itu salah satu sesat informasi yang ada di peternak-peternak lokal kita. Jadi ya kita punya rasa tanggung jawab lah terkait ini, karena kita sebagai praktisi ya, orang yang bergelut di bidang peternakan juga punya tanggung jawab terkait akademisi, karena kita juga pernah sekolah, kita pernah menyelesaikan sekolah kita di S1 atau ya anggaplah sarjana lah ya, sarjana peternakan. Jadi beberapa informasi yang mendukung sahabat-sahabat untuk punya bisnis peternakan yang lebih maju itu kita punya ya. Kemudian kalau dilihat mayoritas peternak kita menontonnya konten-konten yang jelas jelas menyesatkan gitu ya. Jadi ya kita punya dorongan itu untuk oke lah kita kasih konten yang ya untuk biar imbang lah ya, yang enggak jelas, informasi enggak jelasnya itu ada, kemudian informasi yang berdasarkan betul-betul ilmu pengetahuan, riset itu juga ada gitu. Kita coba naik dulu. Nah, ini dulu tidak seperti ini sahabat-sahabat ya, karena kita yaitu manfaatkan
sosial media. Jadi ada kawan yang lihat, ternyata kita punya value nih gitu kan. Kalau pelihara kambing betina itu anaknya bagus-bagus, gede-gede, sehat-sehat. Kemudian bobot lahir, bobot sapehnya itu gede, hingga di bobot sapeh bisa tembus 15 kilo lebih, padahal kambing kacang. Kemudian untuk mencapai 40 kilo itu bisa sangat cepat ya. 1 tahun, hanya perlu 1 tahun itu bisa tembus 40 kilo. Jadi ya dirasa kita punya value, punya nilai gitu sahabat ya. Kayaknya bisa ini untuk di push gitu ya, untuk diperbesar skalanya. Kemudian kita ambil kesempatan itu ya sahabat-sahabat. Kemudian kita coba di siklus pertama itu 150 ekor kambing penggemukan seperti ini. Kita koloni ya. Kenapa kita koloni? Banyak banyak pertanyaan terkait apakah enggak berantem, apakah enggak, pokoknya hal-hal negatif tentang kambing yang dikoloni. Karena apa? Karena kebiasaan masyarakat peternak itu pelihara kambing dengan sistem kandang baterai atau disekat-sekat gitu ya. Nah, ada plus minusnya terutama sahabat-sahabat ya. Kalau kandang dengan model seperti ini itu lebih efisien terkait tenaga kerja ya. Kemudian kita lihat, kita bandingkan dari yang dulu kita sempat sekat kemudian versus ini yang koloni seperti ini. Koloni kecil ada 6-7 ekor isinya, itu pertumbuhannya lebih cepat yang ini sahabat-sahabat ya. Tetapi nilai kelemahannya itu, kalau warnanya selain merah atau hitam, misalkan putih ini seperti ini, itu terlihat sangat kotor. Kenapa? Karena ya kambing kita ini kita jaga kesehatannya ya, kita berikan pakan terbaik ya, kemudian kesehatannya kita betul-betul jamin, lingkungan kandangnya kita bikin nyaman. Akhirnya apa? Tingkat atau level kesehatan mereka itu tinggi. Kemudian diikuti oleh libido mereka itu juga tinggi sahabat ya. Jadi saling menaiki antara satu teman dan yang lain ini. Nah, akhirnya apa? Kalau yang warnanya putih jadinya ya buluk-buluk seperti ini. Nah, tapi kalau yang warna merah aman, merah, hitam itu aman sahabat. Ya hanya putih tuh. Jadi kelemahannya kita pakai kandang koloni ya bentuk lah. Yang jelas kalau kambingnya warna putih jadinya seperti itu. Tetapi nilai tingkat kegemukannya sahabat-sahabat bisa nilai di video ini kan. Tidak ada kambing kita yang kurus kering, itu nggak ada. Ya kalau kita kasih skor di 2,5 paling kecil. Ya, kemudian yang gede di sana bisa 3,5 sampai 4. Itu kalau kita kasih skor body condition score ya. Nah, kemudian kembali ke tadi 150 ekor kita coba, ternyata berhasil. Kemudian kita di tahun kedua ingin lebih kita seriusi terkait usaha peternakan fattening ini, sehingga kita cari modal untuk bangun kandang. Dan kalau bagi saya ini gede banget ya, tidak pernah terbayang bisa bangun kandang segede ini ya. Alhamdulillah ada bersyukurnya juga, ada mumetnya juga. Jadi segede ini itu tidak semudah kalau kita bikin konten YouTube terus ya ngomong ABCD, bahkan tanpa ilmu dapat AdSense, dapat gaji dari YouTube, tidak semudah itulah ya. Bukan perkara gampang seperti ini ya. Berbicara sekaligus praktek, nah ini sama aja kan, tidak semudah itu sahabat-sahabat. Jadi kita selain
kita coba share ilmunya ya terkait peternakan itu bagaimana, khususnya di kambing, sekaligus kita juga praktek gitu ya. Jadi itu sahabat ya, untuk tahun ini kita 400, alhamdulillah. Tahun depan insya Allah kita akan optimalkan jadi 500-an ekor lah per siklus gitu. Nah, kemudian kita bahas yang tadi kita janji bahas tentang pakan. Nah, pakan kita ini adalah pakan komplit sahabat-sahabat ya. Apa nggak pakai hijauan Mas ya? Kita yang namanya pakan komplit itu tentunya pakan yang ada konsentrat dan hijauannya gitu ya. Bukan gimana ya? Ya tidak perlu dijelaskan lagi sebetulnya. Namanya komplit. Kalau komplit itu ada hijauan, ada konsentrat. Nah, kenapa dibungkus seperti ini? Ya karena kita manajemen gudang kaitannya ya. Tempat kita tidak begitu luas, jadi kita gunakan lahan seefisien mungkin. Nah, seperti ini. Jadi silo besar kita hanya untuk menampung bahan baku pakan itu hanya 2. Nah ini, kalau belum ada pakannya dipakai untuk nongkrong, tapi kalau ada pakannya kita singkirkan semua barang-barang ini ya. Nah ini contohnya, ini kita kemarin dapat di hijauan ya, ini kita belanja ini hampir 1,5 juta atau malah lebih sahabat ya. Nanti kita coba lihat nih, segini ya, daun singkong segini, ini sekitar 2 ton lebih dikit ya. Kita kemarin timbang di pinjem di lapak singkong ya, kita timbang 2 tonan lebih dikit, dan yaitu 1,5 juta lebih kita untuk menjadikan dia sebagai hijauan. Nah ini hijauan sahabat ya. Kemudian ini nanti kita order tebon ya, kita kasih tebon, kemudian atasnya kita kasih onggok paling atas, kemudian kita tumpahkan konsentrat, baru kita aduk gitu ya. Nah ketika kita sudah aduk rata, kita masukkan ke plastik. Nah apakah nggak busuk? Nah nih, plastik ini sangat membantu kita untuk menghambat proses pembusukan ya. Namanya bahan organik pakan pasti busuk sahabat-sahabat ya, tidak ada yang enggak busuk. Tetapi dengan metode kita kasih bahan pakan ini atau ransum yang kita aduk, jadi ransum itu kita masukkan ke plastik seperti ini, proses pembusukan itu terhambat ya. Bisa yang awalnya seharusnya seminggu busuk, ini bisa 3-4 minggu, bahkan 1 bulan lebih. Nah seperti ini ya. Nah kemudian ada pertanyaan bagaimana kualitasnya ya. Secara kualitas kita terukur ya, proteinnya kita 14%, kemudian kadar air kita bisa ukur ini sekitar 60-an% ya, dengan dengan proporsi antara hijauan dan konsentrat itu 60-40, 60 hijauan, 60% hijauan, 40% konsentrat. Nah ini seperti ini. Nah kalau kadar asam butiratnya bagaimana? Nah asam butirat itu biasanya kita bisa cek atau secara indikator saja. Kalau dia kita remas seperti ini sahabat ya, komplit kita genggam seperti ini, kita genggam, kita peras, kemudian nih biar dimakan kambing. Nah, setelah diperas kita bersihkan tangan, kemudian kita hirup. Itu kalau ada bau-bau yang tidak enak seperti tai ayam, itu berarti punya kadar asam butirat tinggi. Nah, tapi kita praktekkan tidak ada sahabat ya, bahkan cenderung agak gurih warnanya, jadi baunya. Jadi insya Allah aman ya. Jadi metode ini ya, bahan baku pakan yang kita aduk menjadi ransum
ya menjadi campuran pakan komplit, kemudian kita wadahi di situ walaupun ada bolongnya sedikit-sedikit, tidak apa-apa, asalkan tidak disimpan lebih dari 3 minggu. Nah seperti ini masih aman ya. Tapi kalau lebih dari 3 minggu pasti proses pembusukan mulai terjadi. Itu yang kita pelajari seperti itu. Jadi ini hanya stok untuk paling lama 10 hari sahabat-sahabat. Ini sudah jalan 3 hari sampai 4 hari. Nah, nanti kita berangsur-angsur kita gunakan ya seperti itu ya. Jadi untuk teknis kita menggunakan plastik itu sebetulnya bukan kok biar terfermentasi sempurna, itu tidak, tapi menghambat dia untuk terjadi proses pembusukan, karena ini bahan organik gitu sahabat-sahabat ya. Kalau bahan organik sahabat-sahabat tentunya paham lah ya, pasti ada proses oksidasi, kemudian terjadi penetrasi bakteri pembusuk. Nah ini kalau besok tidak ketanganan dengan cepat ya, hari ketiga pasti busuk. Nah, alhamdulillah ini agak kering jadi aman. Nanti kita kasih tebon atasnya, kemudian kasih onggok dan konsentrat. Nah baru kita proses aduk dan kita masukkan ke plastik, kita simpan di silo yang situ. Nah itu manajemen pakan kita sahabat-sahabat. Kemudian untuk biaya pakan berapa ini? Per ekor budget kita 3.000 sahabat-sahabat ya. 3 sampai 4.000 lah. Kalau kita hitung paling murahnya itu 3.000. Nah, kemudian pertambahan bobotnya berapa? Kita dalam satu hari kejar 100 gram per hari ya. Dalam satu hari itu 100 gram. Jadi pertambahan bobot tubuh mereka itu satu hari kita target 100 gram. Artinya apa? Setiap 100 gram kenaikan bobot badan atau 0,1 kilo itu membutuhkan sekitar 3 kilo pakan. Artinya FCR-nya 3. FCR-nya berapa itu? Jumlah pakan yang diperlukan untuk menghasilkan kenaikan bobot 1 kilo itu kita sudah hitung ya. Ternyata per hari mereka mengkonsumsi 2,5 sampai 3 kilo. Kemudian untuk naik 1 kilo itu butuh waktu paling cepat 7 hari, paling lambat 10 hari. Anggaplah semua yang paling lambat ya, dengan konsumsi paling banyak. Misalkan 3 kilo per hari konsumsinya, kali 10 hari berarti 30 kilo. Kemudian bobot naiknya 1 kilo, berarti bobot naiknya dalam 10 hari itu 1 kilo, berarti 30 kilo menghasilkan 1 kilo kenaikan bobot tubuh. Gitu kira-kira sahabat-sahabat ya. Jadi kalau kita hitung, kalau kita lihat untuk menghasilkan 1 kilo kenaikan bobot tubuh kambing dibutuhkan sekitar 30 kilo, 25 sampai 30 kilo pakan komplit. Nah, tinggal kita racikan kita itu harga pakan komplitnya berapa gitu. Nah, misal kita harga pakan komplitnya Rp1.000 per kilo. Berarti kalau makan 3 kilo 3.000 kan gitu. Nah, asumsinya untuk menghasilkan 1 kilo kenaikan bobot tubuh membutuhkan biaya 30.000. Itu sahabat-sahabat ya. Kalau 1 kilo komplit wheat ini harganya 1.000. Kalau lebih dari 1.000 ya tinggal dikalikan saja 10 hari gitu. Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya. Ini sudah panjang kayaknya. Ya kalau bahan-bahannya kita sudah kasih tahu ya, ada daun singkong, nanti ada tebon jagung manis, kemudian ada onggok, nanti onggoknya onggok fresh, tapi kita belum order sebelum tebon dan daun singkong sudah ada gitu ya. Kemudian ada konsentrat beli, konsentratnya itu protein 22%. Nah, ini kenapa kok proteinnya di situ di Lampung tinggi-tinggi, karena kita kombinasinya dengan onggok, bahan baku pakan yang secara nutrisi jelek banget ya kualitasnya. Nah, makanya kita perlu konsentrat dengan protein tinggi seperti ini sahabat ya. Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya. Terima kasih atas atensi. Semoga kita bisa lebih semangat lah
bikin video karena ini hari-hari sibuk kita, jadi kadang-kadang tidak sempat untuk bikin video, mohon maaf ya, kurang begitu rajin lah ya. Ya mudah-mudahan kita bisa kasih konten-konten terbaik lah buat sahabat-sahabat, dan niat kita adalah bukan untuk cari AdSense ya, sahabat-sahabat bisa cek. Kita nggak dapat duit di YouTube ini ya, nggak dapat duit. Yang nonton cuma 500.000 itu ya nggak akan dapat duit kayak Deddy Kobuser dapatnya miliaran per bulan, kan ya nggak mungkin ya. Tapi yang jelas secara manfaat kita coba optimalkan supaya lebih bermanfaat channel kita ini, supaya bisa menginspirasi sahabat-sahabat untuk memulai beternak kambing dengan ilmu pengetahuan, bukan hanya jari ini mbahku, jari ini bapakku mbiyen cara beternak itu begini ya. Nah, ini kita ubah mindsetnya, kita upayakan kita bisa sukses di dunia peternakan ini ya, khususnya peternakan kambing, sehingga kita menjadi salah satu pelopor kecukupan protein hewani dari daging merah ya. Nah, kambing ini adalah bagian dari ternak yang hasil produksinya adalah daging merah ya. Semoga kita bisa menjadi salah satu bagian atau berperan untuk mensuplai kebutuhan protein hewani masyarakat Indonesia, sehingganya demi kecerdasan kehidupan bangsa. Anak-anak kita itu perlu protein, bukan karbohidrat ya. Jadi seharusnya pemerintah kita itu ya mendorong kita untuk lebih maju, karena apa? Anak-anak itu mau cerdas ya, anak-anak muda apalagi yang masih sekolah, kalau pengen cerdas ya harus konsumsi protein hewani, bukan karbohidrat dari nasi. Kalau mau obesitas seperti saya ya makan nasi yang banyak, tapi kalau pengen cerdas seperti orang-orang Eropa, orang-orang yang punya IQ lebih tinggi dari kita ya harus harus konsumsi protein hewani ya. Terima kasih atas atensi, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.